Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Shadaqallahul Aliyyul Azim. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Abdul Muhi WA dan kepada Haji Adi Fahmi Bayi Jaidar. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator yaitu Haji Adi Fahmi Jaidar dan penceramah Ustaz Abdul Muhi, kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan opak pakai buras. Kompak sih kompak, kan kurang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan buras pakai terasi. Kerasi kan rada emosi. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadatul Mukarramun, guru kita bersama yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, Al-Mukarram Ustaz Muhammad Abdul Muhi BL. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan keleluasaan dalam melaksanakan segala aktivitasnya dan senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kita hormati Ketua Yayasan Bapak Haji Ali Nurdin beserta Ibu Hajatini selaku owner sekolah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para tamu undangan,
yang tidak kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi takzim dan rasa hormat saya pribadi. Mudah-mudahan senantiasa juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu-ibu, bapak-bapak serta anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini menjelang siang kita akan sama-sama mendengarkan tausiah dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua Yayasan Pak Haji Ali Nurdin bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini senantiasa kita peringati ya Pak. Tapi mudah-mudahan ini peringatan demi peringatan harus ada pengaruhnya ya. Khususnya ini para santri di Apin ini ya. Ya. Jadi nanti bukan hanya sekedar mendengarkan terus menjadi ilmu ya. Jadi sama-sama kita dengarkan ya tausiah dari beliau. Ini ilmunya mahal ya. Beliau ini alhamdulillah dipaksa oleh Pak Sihab. Tentunya dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau nanti suaranya rada-rada hilang, tapi insya Allah ilmunya tidak akan hilang, ya, akan nerap, ya, akan nerap. Nah makanya nanti adik-adikku sekalian setelah mendengarkan ceramah ini, ya, jadi ilmu yang bermanfaat. Nah yang bermanfaat itu ketika diamalkan, ya. Jadi sebuah pengetahuan, jadi ilmu, kemudian jadi amal, dan amal itu dilakukan secara ikhlas, kemudian hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah anak-anakku sekalian ini yang sekarang menimba ilmu di Aktin ya, baik SMP maupun SMA, kemudian dengan bantuan dari ibu-ibu sekalian ya, insya Allah dengan bimbingannya bukan hanya sekedar di sekolah tapi di rumah, kemudian menjadi sebuah amal soleh. Dan insya Allah anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Baik, tema kita adalah menguatkan iman dan takwa dengan mengenang kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum saya serahkan ke beliau, saya bacakan dulu biodata beliau yang singkat. Ya. Nama adalah Ustadz Muhammad Abdul Muhyi BL. Nah, nanti mengenai BL-nya beliaulah yang menjelaskan. Lebih seru kalau beliau yang menjelaskannya. Kelahiran di Bogor, sengaja nggak dituliskan tahun lahirnya, biar nanti beliau juga yang menjelaskan. Ya, ya. Pokoknya awet tua, ya. Awet muda, ya, awet muda. Aktivitas beliau cukup banyak, ya. Yang pertama adalah pimpinan atau juga pendiri Pondok Pesantren Salafiyah Riwat Nurul Falah di Cigombong. Tadi kalau Bu Haji menjelaskannya dekat BNN. Rada jauh ya Pak Ustadz ya. Ya. Tapi kalau disebut dekat, lebih dekat lah daripada kesini gitu. Kemudian pimpinan Majelis Bulughul Maram. Ya. Ya. Ada yang tahu kitab apa Bulughul Maram? Ya, nanti di akhir kita akan adakan kuis, ya. Setelah mendengar ceramah beliau, ya, nanti panitia atau dari saya akan nyiapin door prize-nya. Siap-siap ya. Ya, ini bukan hanya sekedar di Kabupaten Bogor, tapi di Jabodetabek, ya. Jabodetabek, ya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, sungguh luar biasa, ya, luas sekali. Kemudian juga beliau adalah pimpinan Majelis Al-Fat di Malaysia. Ya. Kalau mau tepuk tangan, ayo. Baik. Nah, pendidikan
pendidikan beliau dari usia 5 tahun beliau di pesantren sampai usia 23 tahun ya. Dan pesantrennya juga bukan hanya sekedar di Indonesia, tapi di negerinya para wali ya. Ditarim Ustaz ya, insyaallah ya. Ya. Dan subhanallah beliau juga doakan sedang menempuh pendidikan S2, semoga lebih dimudahkan dalam pendidikannya dan segera mendapat gelar master ya insyaallah. Itu mungkin sebagai perkenalannya ya, seperti kalau tak kenal maka ta'aruf. Iya. Ya kalau udah ta'aruf nanti akan saling ta'awun ya, nanti akan saling takaful insyaallah ya, saling menanggung. Amin. Baik, itu pengantar dari saya. Selanjutnya waktu dan acara ini saya serahkan pada Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Abdul Muhi BL. Fal yatafadhal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Allahumma ighfir lana wa li jami'il mu'minina wal mu'minat. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع وارفع عنا وعن جميع المسلمين الأذى والبلاء والوباء والغلاء والقهط والجور والأوجاع والأسقام والأمراض والزلازل والسيول والحروب والقتال والفتن والمحن وجميع أنواع البلاء ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح الإمام والأمة والراعي والرعية وألف بين قلوبهم وادفع شر بعضهم عن بعض واختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Masya Allah, beliau tadi meluarinnya pakai pantun lagi beres salam. Masa saya orang sini kalah sama beliau? Boleh pantun apa enggak nih? Tapi saya pantunnya serem-serem ya. Beli kampak di Jakarta. Bayangin coba, beli kampak di Jakarta, salamnya kompak pasti bahagia. Masya Allah. Alhamdulillah. Pertama yang saya muliakan, yang saya hormati, pimpinan Yayasan Adkin ini, ayah, bunda. Mudah-mudahan ayah dan bunda panjang umur, sehat walafiat. Ya, dan juga di samping beliau ada, saya mohon maaf gak kenal nama. Ya Allah, keluarga besar Atin, mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat. Juga tak lupa yang saya hormati, ini saya manggilnya apa nih? Hah? Oh, kita di Sunda. Jadi Kang Haji Adi, ini Masya Allah
sudah membuka kita di pagi hari ini kajian yang luar biasa sekali. Insyaallah mudah-mudahan apa yang akan kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat. Tadi beliau buka dengan biografi saya. Nah, saya juga harus buka biografi beliau dong. Kalau enggak saya buka curang berarti. Ya. Tadi beliau nanya, BL apa? Ini anak santri yang putra. Sebelum Ustadz mulai ngajinya, Ustadz mau cerita. Saat itu belajar dari umur 5 tahun. Usia 7 tahun sudah dapat peringkat karena nggak pernah pulang, nggak pernah rumah, diajak balik sama orang. Kenapa nggak mau? Karena ingin mondok. Kalau ingin pulang kenapa mondok di rumah aja? Usia 7 tahun ikut tes sudah keterima. Usia 9 tahun itu mulai ngajar resmi di masjid-masjid, mulai ngajar resmi. Usia 7 tahun sampai ke 9 itu banyaknya menghafal hadis. Dari hadis ini kita hafal. Beres anak-anak, Ustadz selesai, akhirnya pulang ke rumah orang tua, minta doa, salaman, berangkat lagi. Sampai umur 16 tahun ikut tes belajar ke luar negeri, ke Timur Tengah. Lulus peringkat 1. Akhirnya berangkat ke sana 2 tahun, gak pakai modal sedikit pun. Karena keluarga ekonomi sangat di bawah. Kang Adi. Dari sana 2 tahun, alhamdulillah diutus ke London. Sampai detik ini dengan London itu terus akhirnya ngajar di sana dan punya beberapa, kalau bahasa orang sini, santri. Sampailah di situ terkenal, satu-satunya orang Sunda yang pergi ke London ngajar. Sampai sempat mau nikah, aku nggak setuju, akhirnya saya pulang. Disitulah BL. Jadi BL itu singkatan by London. By London? Jadi bukan gelar master, bukan gelar apa. Saya punya gelar di Indonesia baru S1, cuma saya sembunyikan. Karena itu sah yang alhamdulillah mengantarkan kepada kemudahan. Beres dari London, saya pulang ke Timur Tengah, berangkat lagi ke Afrika. Kalau bahasa Afrika saya paham betul-betul, bahasa Jawa. Bahasa Afrika saya paham. Tapi Afrika yang Sawahil. Sawahil itu yang pesisir laut. Kalau pesisir laut itu bahasanya disebut Sawahil. Sawahil pengambilan bahasa dari sahil. Sahil itu pantai, pesisir. Dulu banyak orang Arab, akhirnya bahasa Afrikanya itu aduk-adukan. Jadi Afrika tapi campur Arab, kayak orang Sunda. Gara-gara banyak Arab, akhirnya bahasa Sundanya hampir hilang di beberapa titik. Seperti Paimbaran. Emang ada bahasa Sunda Paimbaran? Nggak ada. Itu yang bawa pertama orang-orang pendakwah dari disebut mimbar. Orang Sunda nggak mau kalah, jadi Paimbaran. Dirubah, Jumat aja dirubah jadi apa? Jumatan. Seneng orang, Yasin aja dirubah jadi apa? Yasinan. Itu bahasa Sunda. Di Afrika juga sama. Di Afrika juga sama. Jadi di Afrika itu bahasa, contoh misalnya, kalau saya bilang saya mau makan, mimi nachakula. Nachakula itu kalau bahasa Arab ana sa'akul. Ana sa'akulu, nachakula, jadi kulu. Mimi nachakula. Wewe tachakula. Wewe itu kamu. Mimi leo nasyakuru mungguana. Saya hari ini bersyukur kepada Allah. Nasyakuru mungguana. Mungguana Allah. Itu belajar bahasa gitu gampang. Coba gini, saya buka dulu Kang Andin ya, buat anak-anak. Coba
Ibu-ibu semua ikuti saya sama anak-anak biar majelis ini kompak. Tangan. Amleom lea. Anak laki-laki nggak bisa. Ini udah kebanyakan makan jadi nggak bisa berkicau nih ya. Amleom lea. Ni mana aminah. Mungguam saya. Mazza jumiyah. Tapi bisa kan nih? Tahu nggak artinya apa? Ini kan adik, saya buka dengan ini karena orang melupakan sebuah sejarah penting. Sejarah Isra Mi'raj sejarah penting. Tapi ada sejarah ini dulu yang sangat penting, yang ini menjadi sebuah kunci kesuksesan setiap manusia. Saya bilangnya setiap manusia. Kenapa? Karena orang tidak beriman pun kalau punya ini pasti sukses. Di dunia saja tapi. Sejarah apa coba anak-anak? Sejarah ketika Nabi di Gua Hira, Nabi didatangi malaikat Jibril, kemudian dituntun untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi. Nah, ini khusus santri nih mesti paham. Kalian tahu nggak ketika malaikat ngomong Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, disuruh baca, Nabi jawab apa? Kata Nabi apa? Aku tidak bisa. Ma ana biqari. Aku tidak bisa baca. Bayangin ibu-ibu coba. Pakai akal sehat dulu bukan? Nabi orang Arab, orang yang berbicara bahasa Arab, Al-Quran pakai bahasa Arab, tapi dibimbing oleh Jibril nggak bisa. Masa sih? Barusan aja santri dibimbing bahasa bukan bahasanya, bahkan tidak tahu artinya, tapi bisa nggak? Bisa. Amleom lea, ni mana amina, amleom lea, hari ini hari yang bahagia. Ni mana amina, mengenang perjuangan Aminah. Aminah itu ibunda Nabi. Maksudnya apa? Nabi Muhammad lahir ke alam dunia, salah satu sebab wasilahnya kan ibunya Siti Aminah. Dikenal munggu amzai, mudah-mudahan Allah memberikan balasan mazzajumiyah, pembalasan yang sangat besar. Pada bisa saya tuntun, pada bisa. Apakah kita mau bicara kita lebih pintar dari Nabi? Nggak ada apa? Kok Nabi sampai bilang aku nggak bisa baca, aku nggak bisa, aku nggak bisa, padahal bahasa Arab, Nabi orang Arab, Quran bahasa Arab. Ibarat orang Sunda dituntun bahasa Sunda, bilang nggak bisa, pasti ada sesuatu. Nggak mungkin lah. Nah, ada apa di situ? Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, para santri khususnya, ternyata Nabi itu tidak menginginkan membuka gerbang dakwah Islam itu dengan ilmu. Karena Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu ilmu. Kalau Nabi ketika itu baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka berarti Nabi membuka dakwahnya dengan ilmu. Nabi nggak mau. Nabi dengan apa membukanya? Dengan sifat rendah hati. Nabi di hadapan Jibril menjadi utusan Allah. Rendah hati dalam bahasa gampangnya disebut tawadhu. Dan tawadhu itu adalah akhlak. Itu makanya kenapa Nabi sukses, karena gerbang dakwahnya dibuka dengan akhlak. Begitu. Kayak kiai-kiai kita kan adik, kalau kita ngumpul nih, ayo doa kan, kata kiai yang satu, makanya nggak bisa, doa aja. Nanti yang itu doa nggak bisa, ayo mama aja, ayo yang lebih sepuh, ayo. Apakah kiai itu benar nggak bisa ngedoa? Enggak.
Maksud cuma doa doang, Allahumma barik lana fima razaqtana qina adzabannar. Ya masa susah? Pasti bisa kan? Tapi akhirnya nggak bisa. Ayo mangga aja. Itu sifat rendah hati. Melihat mereka lebih baik, melihat ini dan itu kenyataannya. Makanya berhasil. Kalau begini, ini bagian doa ya, doa saya aja, karena nggak ada yang pantas di sini kecuali saya. Coba senang nggak dengan kiai begitu? Nggak senang, orang sombong amat sih. Jadi nggak pantas ya, kiai antum diam aja ya, kiai diam aja ya, cuman anak doang yang berdoa. Tuh sombong. Ya. Kunci pertama dalam kehidupan akhlak. Dan Ustadz itu dari dulu belajar untuk hal itu. Alhamdulillah anak-anak. Ustadz itu belajar dari hal itu. Sampai akhlak dengan petani seperti apa, akhlak dengan ente jangan pernah gini loh. Ketika ente pakai gamis misalnya, pakai pakaian rapi, ada orang yang lebih tua karena dia petani manggul rumput, ente nggak hormat, hati-hati. Apalagi ke orang tua sendiri. Makanya Imam Syafi'i menggambarkan akhlak itu seperti tepung, ilmu seperti garam. Kalian kalau bikin gorengan 1 kilo, tepungnya 1 sendok, enak apa enggak? Ibu-ibu ngasorin gorengan, tepungnya 1 kilo, garamnya 2 kilo, aduk-aduk digoreng, kira-kira rasanya gimana? Asin orang Sunda. Tapi kalau orang Bawah pangsaid, nah pangsaid dimakan nggak kira-kira? Dijauhi nggak? Bahkan dibuang nggak? Itu. Coba kalau dibalik, tepungnya 1 kilo, garamnya sesendok, aduk-aduk, disuguhin anget-anget pakai cengek. Kalau beliau enak, sambil cengek makan, mandang istri. Tahu saya bawa istri saya. Kalau makan mandang istri, yang asin pun jadi enak. Nggak percaya, coba aja Abi makan spaghetti misalnya, atau makan jeruk, combro, apalah gitu, mandang istri nggak enak jadi enak. Ilmandang, masya Allah. Ya, tapi jangan dulu bahas ke situ. Kira-kira sesendok garam, sekilo terigu, jadi bakwannya, jadi gorengannya enak apa enggak? Dibeli orang enggak? Diburu apa enggak? Dicari. Itulah santri, itulah manusia. Ilmu nggak usah tinggi-tinggi, sedikit aja ilmu, tapi akhlaknya yang ditinggikan. Makanya orang yang akan sukses dunia dan akhirat, mereka yang punya akhlak sempurna terhadap ibu, bapak, dan guru, kemudian akhlak kepada sesama. Makanya alhamdulillah tadi beliau memperkenalkan tentang saya itu sedikit aja. Karena perjalanan saya yang lainnya menyedihkan. 3 hari saya nggak makan. Nggak makan. Cuma masuk nasi putih doang sama air putih, itu pun sedikit, berdua sama istri. Masa sulitnya saya nggak mau ceritakan, karena masa sulit itu menjadi kenangan indah dan sebentar. Masa sulit itu nggak lama, sebentar. Saya cerita tentang perjalanan Isra Mi'raj. Ini saya potong-potong aja, nanti ke intinya sedikit aja. Nabi itu ketika jalan Isra Mi'raj, nih, itu Nabi lewat ke sebuah lokasi, tiba-tiba ada wangi yang luar biasa, cium sama Nabi. Dahsyat. Akhirnya Nabi nanya, Jibril, ini kok wanginya luar biasa, wangi dari mana? Kata Jibril alaihi salam, ya Rasulullah, ini adalah wewangian yang keluar dari kuburannya Masyidah. Masyidah itu perempuan, namanya bukan Masyitoh. Kalau orang Sunda Masyitoh dipakai nama, tapi nggak apa-apa.
masyitoh. Kalilaan jadi cetotoh. Di Sunda begitu. Makanya Kang Adi orang Sunda nggak mau pakai nama-nama Islami sekarang itu. Pengennya nama-nama yang inilah yang modern. Kenapa coba? Karena pakai nama Islami yang ngerusak orang Sunda. Aisyah bagus nggak? Bagus nggak Aisyah? Nama yang bagus, artinya bagus. Datang ke Sunda, Biicah. Berubah beneran. Jadi akhirnya putri-putri kita tuh nggak mau. Enggak, aku nggak mau Aisyah, nggak mau. Kenapa? Dia udah ngebayang tetangganya aja yang punya warung Ceicah. Padahal namanya apa? Aisyah. Makanya dalam akhlak itu memanggil nama orang harus sempurna. Nggak usah pakai itunya, nggak usah. Muhammad, panggil, Bang Muhammad, Kang Muhammad. Ini kan lain di Sunda. Saya tanya, Wah Mamad. Wah Mamad. Akhirnya orang dikasih nama Muhammad malas, pengen yang keren-keren. Itu penyebabnya. Makanya manggil nama mulai sekarang itu sempurna. Kalaupun manggil anaknya nama siapa, panggil yang sempurna. Jangan pakai panggilan yang lain. Ya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, para santri, tahu kalian masyitoh? Masyitoh itu kerjanya nyisirin rambut putrinya Fir'aun. Makanya jangan salah kalau nanti santri baca kitab Masyitoh binti Fir'aun. Bukan Masyitoh anaknya Fir'aun, tapi Masyitoh ini tukang sisir binti anak perempuan Fir'aun, si Fir'aun. Tukang sisir anaknya Fir'aun. Ketika nyisir, jatuh sisirnya. Pas jatuh, musibah kecil ini. Orang Islam pasti menyebut nama Allah. Nyebutlah dia nama Allah, nama Tuhan Musa dan Harun. Nah, anaknya langsung melotot. Mas Ito, kamu nyebutin siapa barusan? Tuhan aku, Allah, Tuhan Musa dan Harun. Oh, jadi kamu sudah keluar dari kepercayaanmu terhadap bapakku sebagai Tuhan. Aku laporin. Singkatnya dilaporin sama Raja Fir'aun. Habis dilaporin, ditunjuk-tunjuk sampai diancam. Diancam habis-habisan. Suruh apa? Suruh Masyitoh mengakui bahwa dirinya sebagai Tuhan. Ini kalau orang Sunda bilang, ya teh, Tuhan keur maksa hayang diaku, gitu. Anehnya, Tuhan keur maksa hayang diaku. Akhirnya singkat ceritanya kuat, tahan, sampai disiapkan kuali yang sangat besar, diisi minyak goreng yang panas. Diancam supaya keluar, kalau tidak dimasukkan ke minyak goreng yang panas. Bayangin, ancaman pertama suaminya dilempar ke minyak goreng, ininya dilempar ke minyak goreng, itunya dilempar ke minyak goreng, sampai terakhir Masyitoh dengan bayinya yang masih kecil juga melemparkan diri ke minyak goreng. Bayangin Bu, diuji iman Islam dengan minyak goreng yang panas yang jatuh mereka ke dalamnya. Tetap mereka dengan istiqamah mengatakan la ilaha illallah. Kita dalam perjuangan, dalam agama harus istiqamah. Ibu-ibu punya anak sekarang di pesantren, di sini harus istiqamah. Nanti ketika anak ibu-ibu ke jenjang selanjutnya dapat rezeki sampai ke luar negeri, istiqamah. Semua fondasinya ada pada istiqamah. Alhamdulillah. Baik. Para santri, ibu-ibu semuanya, pertama yang akan saya bahas dulu, Isra Mi'raj ini ketika diceritakan itu ternyata memiliki tujuan. Apa tujuan Isra Mi'raj diceritakan? Tujuannya mau nyortir. Jadi Allah ibaratnya gini, duhai Nabiku Muhammad, kamu ceritakan Isra Mi'raj. Nanti kamu bakal tahu siapa yang benar-benar percaya, siapa yang ragu-ragu, siapa yang benar-benar gak percaya. Nanti kamu bakalan lihat, diceritakan ternyata benar.
Akhirnya Nabi tahu siapa yang ada di belakang Nabi dengan keimanan yang sempurna, siapa ada yang di belakang Nabi dengan keraguan, siapa ada yang di belakang Nabi dengan mengingkari dan tidak percaya. Nah sekarang saya mau tanya dulu, kita semua kira-kira percaya apa enggak? Percaya apa enggak Isra Mi'raj Nabi? Percaya. Kita ngerayain karena percaya. Berarti kita masuk golongan selamat. Nah di sini ada pertanyaan, kenapa sih kok sampai ada orang nggak percaya? Ternyata jawabannya karena waktu yang sangat singkat ditempuh oleh Nabi, perjalanan yang sangat jauh, jangankan ke alam langit, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja 40 hari di zaman itu. Tapi sekarang cara Allah meyakinkan kita dengan perjalanan itu, Allah sekarang sudah memperlihatkan, mempertontonkan kepada kita dengan bentuk teknologi, yang teknologi ini betul-betul memperkuat lagi keimanan kita terhadap Isra Mi'raj. Mana ini tuh? Saya misalnya lagi di Malaysia, Kang Adi di sini. Saya telepon, Kang Adi, sehat. Lagi di mana? Lagi di Cibeduk. Apain? Lagi makan jeruk, makan roti ini. Saya bilang, tolong dong fotoin jeruknya sama jamaah. Beliau fotoin. Cekrek, dikirim ke saya ke Malaysia. Sampainya foto itu ke Malaysia berapa lama? Bulan. Berapa lama? Detik hitungannya. Perhatikan, padahal itu foto jalan-jalan dulu. Emangnya foto langsung dari handphone ke handphone? Enggak. Itu foto cekrek, kirim, dia naik dulu ke satelit. Dari satelit baru ke server ke server lagi di Malaysia. Karena Malaysia belum punya kayak Indonesia. Udah ke server, baru ke perusahaan telkomnya atau ke perusahaan handphonenya, baru masuk ke handphone. Berarti perjalanan jauh nih. Tapi ditempuh sebentar nggak? Semua ini ciptaan Allah, ini semua hakikat ciptaan Allah, walaupun melalui tangan manusia. Tapi kalau kita mau ibaratkan dulu, manusia bisa mengantarkan sesuatu dengan begitu cepatnya jarak yang jauh, masa Allah tidak bisa mengantarkan Nabi Muhammad dengan jarak yang jauh dengan waktu yang sebentar. Makanya diperumpamakan dalam sejarah, perjalanan Nabi itu saking sebentarnya seperti Nabi, orang sedang tidur, bangun dari tempat tidurnya, itu tempat tidur pasti masih panas, hangat bekas tubuh. Itu dipegang lagi masih panas. Seberapa menit segitu? Paling 3 menit. Seperti itulah perjalanan Nabi. Karena diceritakan perjalanan Nabi sebentarnya Nabi, beliau berangkat ketika sedang tidur, dibangunkan, pulang ke tempat tidurnya, tempat tidur masih panas, masih hangat. Berarti waktunya apa? Sebentar. Kang Adi, lama nggak di Jakarta? Istilah apa ya? Panas begitu. Jadi kalau Kang Adi duduk nih di kursi, sama aja. Bangun itu kalau dipegang ada hangatnya gitu, bekasnya. Itu kan kalau kita jalan agak jauh dikit balik lagi kan udah dingin. Ketika disentuh udah hangat, masih hangat, mohon maaf, berarti berangkatnya kita dan balik lagi ke situ sangat sebentar. Itu orang Betawi kan. Di Betawi itu ada keyakinan kalau perempuan duduk bangun bekas duduknya panas, itu biasanya banyak anaknya. Nah, berjalan. Yang bangun dingin itu adem, biasanya dikit anaknya. Makanya kalau ada bujang nanti mau ngelamar perempuan, pengen banyak anaknya, sesuai perintah Nabi, bekas duduknya pegang aja. Oh panas ini, panas. Emang begitu.
Jadi kalau perempuan duduk lama, bekas duduknya panas, nunjukin biasanya banyak anaknya. Kalau laki-laki kayak kita duduk, ternyata bekasnya itu panas, itu nunjukin banyak istrinya. Amin kan itu? Bukan amin, itu bahasa orang Betawi. Ya, Ustaz siap nanti bangun periksa cek panas apa adem. Adem berarti tetap satu. Kalau punya saya udah dicek berkali-kali adem, alhamdulillah. Ya. Kalau Kang Adi nggak tahu nih, kayaknya berasap itu. Masya Allah. Itu orang Betawi biasa ngomong begitu, nyablaknya begitu. Ya. Nah makanya bapak-bapak, ibu-ibu, para santri, Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini sangat sebentar dan ini jadi mukjizat. Jadi mukjizat untuk semua, bukan untuk Nabi saja loh, untuk semua. Mukjizatnya kepada Nabi, tapi kemuliaan mukjizat itu untuk semua. Kenapa saya bilang untuk semua? Kenapa saya katakan untuk semua? Karena ketika Nabi Muhammad sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuannya yang tidak bisa kita bayangkan dan tidak boleh dibayangkan, itu Nabi Muhammad berkata begini kepada Allah, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Itu ucapan Nabi di hadapan Allah pertama kali. Kemudian Allah menjawab ucapan itu dengan kata-kata Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Muhammad senang dapat salam langsung dari Allah. Ternyata Nabi menghadirkan umatnya dan Nabi katakan Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Barulah di situ Nabi Muhammad mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Tutup mulut Nabi Muhammad, beres bicara. Kemudian Allah mengakhiri perkataan terhadap Nabi, asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Makanya ketika kita sholat diulang-ulang tasyahud, itu kita sedang mengulang-ulang dialog Allah dengan Nabi Muhammad yang di dalamnya ada salam. Untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad. Untuk kita semuanya ibadillahis. Bayangkan coba nih anak santri, kalian dapat salam, artinya salam kan keselamatan dari Allah. Satu aja dapat salam dari Allah, satu aja, umpama sekali aja, maka itu menjamin untuk kebahagiaan akhirat kita tanpa ada keraguan sedikit pun. Ini bayangkan coba, diulang-ulang tiap habis salat, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Makanya diulang-ulang. Makanya ketika kita berbicara tema di sini Isra Mi'raj kaitannya dengan ketakwaan, itu memang kaitan yang sangat kuat sekali ikatannya. Karena di dalam cerita sejarah Isra Mi'raj ada perintah salat yang menjadi perintah utama dalam ibadah setiap manusia. Makanya Bapak Ibu, Allah sampai-sampai menegaskan dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk. Hei, kamu perintahkan keluargamu untuk salat, perintahkan dirimu untuk salat, dan bersabarlah menjalankan salat. Allah tiba-tiba mengatakan begini, kami tidak minta dibayar. Ada apa ini kok tiba-tiba kami tidak minta dibayar? Nih dengerin, Quran ini bahasanya disesuaikan dengan kita para santri, dengan manusia, dengan umat. Kenapa ada bahasa nggak usah dibayar, nggak usah bayar? Karena Allah menyiapkan hadiah yang luar biasa. Nah di dalam kehidupan kita, kalau kita ingin sesuatu milik orang lain kan kita harus bayar.
Kita mau apa? Harus bayar. Kita mau ini harus bayar. Kita mau itu harus bayar. Artinya belilah, artinya sewalah dalam bab muamalah. Nah, Allah siapkan semua, Allah nyatakan enggak perlu bayar. Melainkan kata Allah, nahnu narzukuk, melainkan aku yang akan membayar kalian. Jadi kalau ulama ahli tafsir itu menceritakan orang belum sholat saja, baru nyuruh kepada keluarga, itu sudah mendatangkan kemuliaan-kemuliaan, termasuk rezeki yang berkah. Apalagi ditambah dengan dia istiqamah sholatnya berjamaah, dia sholatnya tepat waktu, itu mengundang kebahagiaan dunia dan akhirat. Masya Allah, luar biasa banget, luar biasa banget. Makanya kita harus jaga apa? Jaga sholat. Kita jaga sholat. Ulang tuh at-tahiyyat. Tuh, bu, pernah tasyahud nggak? Atau osok? Tuh, aja. Itu ada orang tasyahud tuh. Ada sebagian tasyahudnya begini. Perhatikan, ini bukan bahan candaan loh. Ada yang ke atas ke bawah, ada yang maju mundur. Ini ngegerakin ini bagaimana? Itu masalah khilafiyah. Itu suka terjadi saling mengejek satu sama lain. Itu bukan ranahnya untuk saling mengejek. Itu ranahnya untuk belajar, untuk dibaca dan diamalkan. Karena dia gini, dalam masalah telunjuk para santri itu hanya ada 11 hadis, nggak lebih. Hanya ada 11 hadis, nggak lebih. 10 hadis tidak ada bahasa menggerakkan. Satu hadis riwayat Wa'il ada bahasa menggerakkan. Itu. Cuman saya contohkan ke arah sini karena nyambung kepada tasyahud. Makanya intinya Bapak Ibu, masalah ini jangan terlalu diperdebatkan. Kalau mau didiskusikan masalah tentang dalilnya. Tapi Anda punya tujuan mengangkatkan telunjuk sebelah kanan ini, itu menjadi sebuah petunjuk, nunjuk bahwa ketauhidan Allah, keesaan Allah. Makanya Kang Adi, tangan kita ini tangan. Ini punya urat yang nyambung ke tubuh kita. Punten, anak-anak, perhatikan. Kenapa kita tidak boleh begini? Kalau anak-anak di kampung kan kemakan ini ajaran nggak benar, jadi korban. Taunya begini, fuck you, nggak ngerti terjemahannya. Ini kalau di luar negeri begini, ini bisa dipenjara 20 tahun kalau diadukan begini, karena bahaya. Bahasa begini tuh mohon maaf punya arti ini begini, punya arti kamu dan ke atas itu anak zina, itu artinya, dan itu qadzaf. Boleh begini. Di sisi lain kenapa nggak boleh begini? Karena di jari tengah itu ada urat yang nyambung, mohon maaf, ke dubur manusia. Makanya kalau manusia buang air besar, BAB, cebok, itu kalau mau cepat bersih ceboknya tekan jari tengah ini, karena dia ada urat nyambung. Makanya kalau jari tengah tidak dimainkan untuk cebok, maka bersihnya lama. Silahkan tes pulang dari sini. Terpercaya. Jadi jari tengah nak angkatkan, cebok nak kieu. Ayo sajam mau bersih-bersih. Susah maksudnya. Tapi dengan ini ada. Makanya tangan ini jangan salah loh. Punten. Itu bunda, punten. Nabi itu mengajarkan kalau kita laki-laki mau melamar perempuan itu dianjurkan lihat tangan, lihat wajah untuk mengukur parasnya, cocok nggak dengan kebutuhan kita istilahnya. Sama perempuan ngelihat tangan ngapain?
Ngelihat tangan itu salah satunya adalah melihat perempuan ini subur apa tidak peranakannya. Jangan cuma duduk dipegang, oh panas. Jangan, Nabi ngajarin di tangan. Ini tangannya. Sini. Satu lagi. Enggak. Kalau itu mah ngeramal itu. Nah, itu mah orang Yahudi biasanya. Itu mesti banyak olahraga. Ya. Tumit belakang, nginjekin ke lereng gitu. Olahraganya itu aja. Karena nanti biar cepat punya anak. Saya bahasanya ke situ. Karena kesuburan itu bisa kelihatan. Tadi mohon maaf. Coba satu lagi. Saya nggak tahu beliau, saya nggak tahu. Dan ini bukan meramal, bukan mah. Oh, Anda akan jadi anggota dewan nih. Ini yang dukung bakalan banyak nih. Bukan begitu, bukan. Itu mah ramalan itu mah. Karena nggak perlu diramal, insya Allah jadi. Amin. Ini mah bukan. Ini yang Nabi ajarkan. Ini melihat tangan bisa ketahuan subur dan tidak subur anaknya. Itu ajaran Nabi. Dari mana nih? Tadi ini putih ini sabit suburan. Kalau punya saya gede tuh. Tadi punya berapa anak? Belum. Agak encer. Tentelin dikit. Mohon maaf, ini bahasa dewasa. Nah, beneran tadi. Ibu-ibu, orang Cibubur 16 tahun nggak punya anak, ngobrol sama saya diskusi 2 minggu jadi. Beneran, bukan canda. Ini Adi tuh. Nah, beta warna tuh, sabitnya. Yang saya tuh kental dan bagus peranakannya. Makanya saya punya anak udah banyak ibu-ibu anak saya. Sekarang baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7 anak. Beneran. Baru 7 saya punya anak. Padahal umur, saya jangan ceritain Ayah kata Imam Syafi'i, kalau umur jangan diceritain. Kenapa? Kalau ketuaan menurut mereka nanti diejek. Oh, udah tua. Gitu. Kalau terlalu muda nanti disepelekan. Mas berapa ya? Gitu. Makanya Imam Syafi'i kalau ditanya umur berapa nggak pernah jawab. Makanya saya nggak mau jawab. Ini Kang Adi nih, jempol makanya. Nah, ini saya mau contohkan dulu ini. Nabi Muhammad itu ngajarin kita untuk takwa itu ternyata bukan cuma istilahnya kita ngejalanin perintah Allah saja, enggak. Dalam takwa itu ada kebahagiaan. Tuh Kang Adi, punten, salaman. Tuh, perhatikan ini. Tuh, ketika salaman, ini harus kena tuh. Kalau salaman begini, kurang afdol. Kalau ada orang sudah saling mengenal lama, salamannya begini, itu tanda hatinya dia dengan dia enggak bengkok tuh orang. Pasti aya ambek, aya teresep. Ini ajaran Nabi, nggak bisa dibohongkan. Ada orang salaman begitu pasti hatinya bengkok. Mau dua-duanya mau salah satunya pasti bengkok. Bengkok itu apa? Benci. Kadang-kadang bukan benci, enggak senang aja. Sampai ada orang Sunda salaman, dia lagi begini, assalamualaikum lagi jam, sana. Ditepak doang. Makanya salaman itu mesti kena. Mohon maaf. Tuh. Kenapa mesti begini? Perhatikan. Karena Allah menciptakan tangan manusia. Ini di tengah.
Di sini tuh ada urat yang nyambung ke hati. Maka orang kalau punya dengki, punya amarah, punya keambek, salaman singkat bener tereh leungit ambekna. Kenapa? Urat hati ketemu dengan urat hati, maka berarti dalam salaman hati bertemu hati. Hati itu tidak ada kejahatannya sedikit pun. Yang jahat itu hawa nafsu. Hati itu selalu mengantarkan kepada kemuliaan dan kebaikan. Ketika hati bertemu dengan hati, maka kebaikan di atas kebaikan. Salaman. Salaman. Joel. Saya Joel. Nah boleh. Salaman. Oh. Tapi nggak perlu dipencet juga deh. Jangan juga. Ada yang sampai dipencet begitu, jangan. Biasa aja normal. Cuman sambungkan ini. Agar apa? Hati bertemu dengan hati. Oh jangan salah. Makanya beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Beruntung jadi pengikut Nabi Muhammad. Makanya ini ada tulisan menguatkan iman dan takwa dengan mengenang kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ini adalah kalimat yang sangat benar. Gak perlu saya ceramah sebenarnya. Ini sudah mewakili kalimat itu. Kenapa? Karena kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad dan kisah Nabi Muhammad semuanya itu memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah. Makanya kuncinya sejarah Nabi harus terus disejarahkan. Jangan sampai sejarah Nabi ini dilupakan. Ceritakan terus. Makanya saya di rumah, Bunda, di rumah saya itu nulis banner kecil-kecil, nama putra putri Nabi saya catat, nama istri-istri Nabi saya catat, keturunan Nabi ke atas saya catat, sejarah Nabi perang Uhud, nama-nama Uhud saya catat, perang Badar, nama-nama ahli Badar saya catat. Kenapa? Agar secara tidak langsung mereka menghafal, oh ini, gitu. Dan saya susunkan nama istri Nabi sesuai nikah pertama dan kedua dan ketiga. Susunkan. Karena banyak perkara-perkara yang tidak disengaja ternyata itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Contoh gini, ini anak-anak santri. Ustadz nih dulu lagi kecil, itu kalau makan dikasih makan sama orang tua itu nggak bisa ngacak tempat semau saya, di mana makan nggak bisa. Pasti saya makan itu di juru, ada tempat saya buat makan. Kenapa? Karena bapak itu ibu ngambilin nasi secukupnya ukuran saya, dikasih lauknya seadanya ketika itu di sampingnya ada tip recorder yang kecil, itu disetelkan sesuatu. Contoh, disetelkan maulid Deba, kitab maulid Deba kan ada kasetnya, itu disetelkan. Sebelum ini beres muter, saya nggak boleh bangun dari tempat makan. Ya. Ketika saya makan lagi kecil, saya fokus makan, nggak pernah saya fokus mau mendengarkan ini, karena saya nggak tahu tujuannya apa. Ternyata tanpa disengaja, tanpa disadari oleh saya ketika itu subhanallah, yang namanya maulid Deba kitabnya itu saya hafal, dan hafalan itu sampai detik ini. Bahkan saya kalau di mobil ulang-ulang hafalan, sedikit hafalan Quran saya itu saya setel sambil saya ikut baca. Apa nih hafalan sekarang lagi jalan, oh misalnya juz ketiga, udah setel juz ketiga, ulang-ulang juz ketiga aja. Dengar itu luar biasa. Makanya bagi anak kecil belajar dengan mendengar itu lebih cepat sebenarnya daripada dengan melihat. Makanya saya lagi kecil tampil terus Kang Adi. Saya umur 7 tahun tuh hadir terus acara-acara. Kenapa? Baca maulid itu lagi kecil nggak pakai kitab. Iklanin sama guru, diiklanin sama tetangga. Dan suara saya bagus dulu. Pas 2 hari kemarin agak serak. Kebanyakan makan berkat. Nah, punten. Itu akhirnya hafal. Makanya itu sangat penting sekali. Alhamdulillah.
Nah, yang terakhir dari saya, yang terakhir sebelum nanti dilanjutkan sama Kang Adi dengan saya. Yang terakhir ada oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi, yang oleh-oleh ini disebut oleh-oleh. Kalau sholat bukan oleh-oleh, perintah. Ini oleh-oleh. Oleh-oleh itu menggembirakan hati. Apa oleh-olehnya? Ketika Nabi Muhammad berbicara di hadapan Allah, wahai Allah, aku hendak pulang. Setiap orang yang safar itu pasti bawa oleh-oleh buat yang ditinggal. Aku ingin minta oleh-oleh buat umatku karena mereka nggak ikut. Dikasih sama Allah oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Allah menjamin kepada semua umat Nabi akan terus menerus bersama Allah ya sampai ke surga. Dijamin. Maka tugas kita sekarang jangan memikirkan tentang apapun, tapi pikirkan bagaimana kita istiqomah jadi umat Nabi. Saya Kang Adi, ada orang selalu berpikir begini. Ada orang nih, aduh katanya, nanti kalau saya melihat Allah apa enggak ya? Ngelihat ketemu Nabi apa enggak ya? Ada yang suka ngomong begitu. Saya kalau masuk surga ketemu Nabi apa enggak ya? Salah. Omongan itu keluar dari omongan orang-orang yang bodoh dalam bab ini. Kenapa? Nabi Muhammad itu nanti di surga. Itu di surga Firdaus. Di sorga Firdaus itu ada tempat paling tinggi, tidak ada lagi, namanya wasilah. Makanya dalam doa azan kita suka baca ati sayyidana Muhammadan al-wasilah. Wasilah itu sebuah tempat tertinggi di surga paling tinggi, yaitu Firdaus. Perhatikan. Nah, di wasilah itu nanti akan nyambung wasilah itu kepada semua surga yang Allah ciptakan. Sehingga ketika Nabi menampakkan diri di wasilah, semua penduduk surga melihat Nabi Muhammad. Orang bicara bagaimana bisa, Nabi kan satu, penduduk surga banyak. Ulama memperumpamakan Nabi laksana bagaikan matahari di siang hari, manusia penduduk surga laksana bagaikan manusia di atas bumi. Sekarang matahari berapa? Satu. Semua ngelihat nggak? Seperti itu. Makanya jangan pernah memikirkan dengan dasar kebodohan. Pikirkan dengan dasar keimanan. Apa yang paling penting? Pikirkan bagaimana istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah, agar apa yang menjadi kabar gembira dari Allah dan Nabi Muhammad tentang umat Nabi yang begitu dahsyatnya, kita sama-sama mendapatkannya. Alhamdulillah. Oke, jelas apa tidak nih? Baik. Mungkin saya tutup dulu dengan salam pembahasan ini, dan nanti mungkin ada apa yang mau disampaikan ya oleh Kang Adi kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita jalankan sekali lagi betul-betul jadi catatan ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya para pejuang diri Yayasan Atin, ayah, bunda dan semua anggotanya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kekuatan, sehat wal afiat, panjang umur dalam taat dan ibadah, dan mudah-mudahan ini pesantren, ini tempat tahun depan luas lagi ke bawah. Amin. Luas lagi ke bawah, terus sampai luas, karena harus seperti itu. Dan insya Allah tahun depan nanti Isra Mi'raj saya kesini lagi, acaranya pindah di bawah. Amin. Jangan di sini, di bawah, tempat yang baru. Amin. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ustaz Muhi, ya, tadi sudah memberikan uraian-uraiannya. Ya. Ibu-ibu menyimak tadi. Tadi kan disebutkan, ceramahnya Ustadz kan tadi sengaja nih lompat-lompat gitu ya. Ada esensinya. Nah, siapa nama tukang nyisir rambut?
Ya. Namanya Mas Sito, bukan itu pertanyaannya. Tenang Bu, tenang Bu. Ya, ya kan. Bukan itu pertanyaannya, itu Mas Sito kan. Kemudian proses dari Isra Mi'raj ini kok lompat-lompat nih kan, lompat-lompat. Ya. Ada tadi Ustadz menyebutkan 3 hikmah dari Isra Mi'raj. Ya, pertanyaannya, sebutkan oleh-oleh yang paling udah siap-siap. Oleh-oleh ya. Ini anak-anak juga ya, siap-siap ya. Oleh-oleh yang paling berharga bagi umat Nabi Muhammad setelah peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Wah. Mangga Bu, Ibu siapa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Siti Rohmah. Mohon, mangga jawabannya. Upami telpat ya. Hikmah oleh-oleh Isra Mi'raj yaitu Allah Ta'ala menjamin umat Kanjeng Rasulullah SAW masuk surga. Itu bukan? Itu bukan? Kita tanya sama jurinya. Kurang tepat atau tepat, Zat? Kurang tepat. Kalimatnya kurang tepat. Jadi Ya. kurang dikit lagi. Iya. Ada wasilahnya apa? Lewat Kewajiban sholat 5 waktu. Ya. Kemasan? Sudah benar. Nih, wajib. Ya, bye bye.